topiknya napa ya hari ini? Keutamaan Al-Quran, Keutamaan Al-Quran. membaca Al-Quran. Dulur El Victor, kali ini di Fajar Syiar Bengkel Hati, saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Pada kali ini narasumber kita adalah beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan juga staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan juga Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau kita kenal sebagai ulama karismatik yang menyejukkan setiap tutur katanya yang disampaikan. Dan juga beliau adalah Direktur Dasa Al-Jihad. Pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di studio. Kita nanti akan membahas kajian pada pagi hari ini dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Yai, pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Mas Ishak. Alhamdulillah. Saya bersama keluarga, kami bersama keluarga besar Al-Jihad dan juga keluarga besar MUI, IPHI Surabaya, semuanya diparingi lancar. Amin. Keluarga lembaga dakwah NU juga lancar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentu semoga Bapak-bapak dan Ibu dulur El Victor semuanya lancar. Ya. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu, ini mumpung di Ramadan, yang ingin daftar sebagai anggota DASA, ya, anggota DASA, Dana Sosial Al-Jihad, menjadi donatur tetap di Al-Jihad yang daftarnya di bulan Ramadan ini, maka ada hadiah payung, ya. Hadiah payung. Berapapun sedekahnya, mau sedekah rutin 20.000, 50.000, oh istiqomah, nanti pertama daftar ini akan diaturi payung gitu. Nanti akan ada mas santri atau mbak santri yang mengambil tiap bulan, ya. Dijemput ya? Jemput. Nah, caranya daftar adalah kirim ke HP saya 081 33 123 6767. Spesial bulan Ramadan, ya, untuk dulur El Victor yang apabila Anda daftar DASA, insya Allah akan mendapatkan payung, ya. Nggih, dari daftarnya di nomor WA ya. Nggih, leres. Nomor WA 081 331 23 6767. Nah, formatnya nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi. Itu yang dikirimkan ke saya. Apa tadi? Formatnya ya. Nama, alamat, nomor HP, dan juga jumlah yang dikirimkan. Donasi berapa tiap bulannya. Yakin sedekah Bapak Ibu barokah, manfaat, dan kami keluarga besar Al-Jihad, ya, Dana Sosial Al-Jihad tidak mampu membalas apa-apa kecuali dengan doa bersama adik-adik yatim dan santri Al-Jihad.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Ilmi, Mas Ishak yang saya hormati, kita masih membahas tentang Al-Quran ya. Kalau kemarin kan apabila dibacakan Al-Quran itu harus didengarkan secara dohir dan harus didengarkan dengan telinga batin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang betul-betul bisa memberikan syafaat. Ya. Man qara'al Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Ya, dawuh Kanjeng Nabi ini. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu besok di hari kiamat akan bisa menjadi penolong. Al-Qur'annya sendiri ya. Al-Quran itu bisa menjadi penolong. Jadi kita Al-Quran yang kita baca sekarang itu besok di hari kiamat itu akan mengurangi panasnya di padang mahsyar, bahkan bisa menghilangkan panasnya di padang mahsyar, bahkan juga bisa memperberat timbangan-timbangan kebaikan kita. Maka Al-Quran ini luar biasa. Memang itu kalamullah, itu dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kula panjenengan mari sama-sama sering membaca Al-Quran. Cuma memang membaca Al-Quran ini ndak ringan, menjadi berat karena saking gedene godane setan. Kita ini kan sering kali baca koran itu istiqomah setiap pagi ya. Apalagi kalau membaca WA itu begitu tekun, tanggapi gitu kan. Itu kalau satu grup itu bisa makan 2 menit. Kalau grupnya ada 24 itu ya, itu sudah berapa? 2 menit kali 24 itu sudah 48 menit, sudah 1 jam. Belum, Masya Allah. Tapi kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Kita tidak sempat untuk menengok Al-Quran. Tapi justru kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain ya. Seperti yang saya katakan tadi, di era-era modern ini ada janji inilah, janji itu, telepon sana, telepon sini, jawab WA ini, sampai lupa dia membaca Al-Quran. Ada Al-Quran itu syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan bisa menjadi penolong bagi si pembacanya besok di hari kiamat. Walaupun ya ini kalau misalkan kita gak tahu tajwidnya, bacanya rusak gitu ya. Iya. Apakah juga termasuk menjadi syafaat ketika waktu di akhirat nanti? Betul. Itu ada hadisnya itu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang sekarang ini lagi ngetren toh. Kalau orang sudah pensiun baru belajar Quran. Masya Allah. Iya toh? Mencari masjid gitu. Ya, itu belajar Al-Quran itu berat. Ngajari anak-anak seminggu cepat, tapi ngajari orang tua yang baru pensiun belajar itu hebat. Itu 1 tahun itu baru belum tentu bisa lancar. Nah, itu orang-orang yang mau belajar dalam keadaan berat itu ya, itu lahu ajroni, mereka dapat 2 pahala. 2 pahala. Dua pahala. Iya.
Itu hadis sahih itu. Pahalanya apa? Satu, pahalanya mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, pahalanya berat dalam membacanya itu. Makanya wong niku nek maca Quran gak patek lancar sampai keringetan. Mau coba iku wah. Itu kalau dalam hadisnya itu wayat tak tahu wayat tak tahu itu mereka berat ya, berat. Kemudian ragu-ragu itu juga itu lahu ajroni dalam hadis itu. Bagi orang yang mau belajar Al-Quran dan apalagi berat untuk membacanya, lahu ajroni, baginya ada 2 pahala. Masya Allah. Sekalipun itu belum bisa memahami. Maka dulur El Victor ngaji bengkel hati kena nih. Maka dulur El Victor tidak ada istilah belajar terlambat. Tidak ada istilah belajar kasep. Sudah belajar saja. Walaupun dimakan umur. Walaupun umurnya sudah lanjut, nggak apa-apa. Bagi yang saya ini seringkali kalau guyonannya orang itu ngaji nak grotal gradul itu tambah ganjarannya loro. Grotal sampai gradul gitu. Tapi sebenarnya hadisnya itu lahu ajroni, baginya 2 pahala itu 2, satu pahalanya belajar Al-Quran, yang kedua pahalanya berat orang membaca Al-Quran. Jenengan pirsani, Masya Allah, wong niku nek maca Quran angel niku, pun angel. Nyebut lam yo angel, bak yo angel, hak iku dadi kak, wis angel. Tapi ndak apa-apa, dan itu tidak dosa. Yang berdosa itu adalah mereka yang sudah mahir, sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, tapi mereka Al-Quran dibuat main-main, kayak tulinan karena kepentingan publik, karena kepentingan pribadi, ya maaf, karena kepentingan ben gitu. Ya itu terus akhirnya Quran diwaca wis pinter sing maca, tapi macane di kayak tulinan. Itu yang dosa. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal ini contoh yang mestinya enggak waladdallin, tapi dipleset-pleset nih dolan-dolin. Nah, ini padahal macane wis pinter. Tapi karena membacanya main-main, ya dipleset-plesetkan, itu tidak boleh. Bapak-bapak dan dulur El Victor yang saya hormati, ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Ya, coba. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu sumber dari segala macam ilmu, itu dari Al-Quran. Nah itu kalau mau mempelajari Al-Quran terus mengajarkan sumber-sumber kebaikan, yo apa? Api itu, Masya Allah, luar biasa baiknya itu. Maka belajar di sini ada 2 kandungan ya, ada 2 makna. Satu bisa hanya belajar tentang membaca, yang kedua ada belajar juga dengan memahami. Dua-duanya ya. Membaca dan ada juga maknanya 2. Jadi belajar ini bisa juga belajar hanya membaca saja, itu tidak apa-apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, membaca, dibaca gitu, yang rutin gitu belajar. Walaupun sudah pensiun enggak apa-apa belajar, enggak apa-apa ya. Enggak telat ya. Dan gurunya enggak telat, dan gurunya jangan kereng-kereng. Itu kalau kena wong nganjuk, kena Madiun itu alhamdulillahirabbil ngalamin. Nganjuk, Madiun, Magetan, ya Pacitan itu di sana ya. Kalau alamin itu menjadi
ngalamin malah ngono iku digawe ndonga rada mandi sini. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu namanya bodoh. Ya kalau mengulang, namanya memang fasihnya, mampunya dia begitu. Masya Allah. Makanya belajar Al-Quran itu satu, man ta'allamal Quran, belajar Al-Quran itu adalah bisa belajar membaca, dan juga bisa belajar dengan isi dan kandungannya. Seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa Al-Quran itu seperti bawang merah gitu ya. Setelah dikelupas itu kelihatan bagus, itu jangan bangga. Itu kulitnya dikelupas, di dalamnya masih ada kulitnya lagi. Nanti kalau dikelupas masih ada kulitnya lagi, dikelupas masih ada kulitnya lagi, dikelupas masih ada kulitnya lagi. Jadi Al-Quran itu semakin dipelajari, itu semakin ada kedalaman makna lagi, dipelajari lagi ada kedalaman makna lagi, dipelajari semakin dalam lagi. Itu berlapis-lapis Al-Quran itu. Oke. Jadi berlapis-lapis. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu tidak ada habis-habisnya. Makna kandungannya ya, kalau begini, ini lapis keberapa ini? Artinya sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Makanya itu sebagai mukjizat kalamullah. Kalamullah itu dawuhnya Allah, itu kan. Coba kita bayangkan, kita pelajari. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi itu kan bersuara. Nggih, benar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Rawahu Muslim. Nah, itu kan yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah itu. Ya. Itu kan dawuhnya Kanjeng Nabi itu bersuara kelihatan. Tapi kalau firman Allah itu dari mana suaranya? Tapi itu yakin itu dari azali, dari memang Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan itu bertahap ya sampai 23 tahun itu. Maka Al-Quran itu turun pasti sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung di dunia ini. Dan Al-Quran itu adalah Al-Quran kitab suci yang update sampai akhir zaman. Masya Allah. Jadi tidak ada istilah kedaluarsa, itu tidak ada, update. Ya, kalau memang belum update, memang itu akal dan pikiran kita itu yang belum update. Yang harus perlu edukasi terus, perlu belajar terus ya. Masya Allah ya. Banyak ayat-ayat yang itu yang masih sinkron dengan kondisi di akhir zaman. Subhanallah. Artinya ya, kalau kita lihat ada kan banyak mufasir Al-Quran, itu belum cukup ya untuk memahami Al-Quran itu sendiri, atau bagaimana ya? Ya, mufasir Al-Quran kan harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang penafsir Al-Quran, mufasir Al-Quran. Harus hafal Quran, ya toh, harus alim, hafal ribuan hadis, harus mengerti manteknya, harus mengerti usul fikihnya, harus mengerti bagaimana cara mengambil hukumnya. Maka mempelajari Al-Quran itu kedalamannya semakin dalam, semakin dalam. Makanya ada tafsir itu macam-macam. Kalau Pak Quraisyab itu ada yang terakhir itu Al-Misbah itu ya. Tafsir Al-Misbah tak banyak itu. Tafsir Jalalain ya, tafsir Al-Iqlil banyak itu makna-makna tafsir Al-Quran. Nah, bapak-bapak dan hadirin sekalian, para dulur Al-Victor yang saya hormati, Mas Isa, Mas Ilmi yang berbahagia. Jadi kita mari sama-sama di dalam hidup ini terus semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Jangan kendor, jangan kendor, jangan tertipu oleh godaan-godaan syaitan. Kadang ada setan itu menggoda manusia, Mas Isa, Mas Ilmi, dengan cara membacanya itu langsung los gitu. Los banyak, tapi Mas Riko capek. Setelah capek, setahun gak mau coblas. Masya Allah.
Itu memang strateginya setan begitu, dibuat semangat terus capek, terus besoknya ngomong, gimana, capek toh? Dari setan. Iya aku capek. Ya wis lapo moco capek. Dulu di zaman Nabi juga ada begitu. Ada orang ibadah itu semalam suntuk ibadah saja. Habis itu terus nggak ibadah karena capek. Maka istiqomah di sini ya mempelajari ya, mungkin kita berapa ayat ya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat yang istiqomah, mungkin 1 halaman, setengah halaman. Yang lama-lama kita menanamkan istiqomah membaca Al-Quran ini luar biasa. Daripada yang itu kalau tahu Quran itu menangis sebenarnya itu. Menangis. Iya kan Ramadan itu dipeluk, dicium gitu ya. Nanti kalau habis Ramadan di kayak pinggir cendelo itu kanginan, kodanan, rusak. Ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Rusaknya Al-Quran bukan karena dibaca, tapi karena kena angin-angin sebelah cendelo. Ya ini itu kalau Ramadan dipeluk, dicium gitu ya, dibaca terus, masya Allah. Padahal yang namanya pahala itu ya tidak hanya di Ramadan saja. Memang di bulan Ramadan membaca Al-Quran nilai kebaikannya dilipat gandakan 70 sampai 1000 kali. Tapi di luar Ramadan itu juga masih ada pahala gitu. Juga membaca Al-Quran juga diparingi pahala. Al-Quran juga syafi'an lah, memberi syafaat kepada syafi'an lahu yaumal qiyamah, memberikan jadi penolong kepada para membaca, para qari, para orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Artinya Yai, ketika waktu bulan Ramadan dan juga bukan bulan Ramadan tetap ya untuk Al-Quran ini tadi dijadikan sebagai syafaat, tidak mengurangi harga ataupun nilai dari keutamaan membaca Al-Quran. Iya, jadi yang bagus itu ya istiqomah itu Mas Ilmi, istiqomah itu ya sedikit itu kalau 1 juz itu 9 lemper itu kurang lebihnya lah, 1 juz itu 9 lemper itu ya sedikit gitu loh. Jangan malah alergi, jangan malah anti, apalagi tidak mau mempelajari, tidak mau belajar ya. Al-Quran hanya dijadikan sebuah pajangan di almari ya, tapi Al-Quran tidak pernah disentuh. Al-Quran tidak, jadi rusaknya bukan rusak karena dibaca, tapi rusak karena disimpan dekat cendilo itu. Ya, ini kan menangis Al-Quran itu. Ini ya kadang-kadang kan ketika waktu kita mencoba untuk membaca Al-Quran ya, melihat halamannya saja sudah kurang semangat kadang-kadang karena Masya Allah, karena tulisannya juga banyak ya halamannya, kapan ini juz 1 wis mari, kapan juz 2 ini mari ning, atau ya kadang-kadang ada pikiran kayak gitu ya. Itu memang cara-cara iblis, cara-cara setan untuk menggoda manusia supaya terus enak itu males. Ya lah, lagi oleh salaman lagi mari nih kapan, tapi gak sama maca pisan ae. Masyaallah. Iya kan? Ya telateni saja sedikit demi sedikit gitu. 3 ayat, sa'ain, sa'ruku gitu kan. Berapa ayat itu, masya Allah niku nek istiqomah niku hati kita juga akan dibimbing oleh Allah, karena memang Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu dawuhnya Allah, ngendikane Gusti Allah itu Al-Quran itu. Makanya orang yang seneng maca Quran itu padha karo omong-omongan karo Gusti Allah. Iya. Dulu kan ada yang namanya Imam Abu Hanifah itu, yang dikenal dengan Imam Hanafi. Iya. Ya, orang Indonesia jarang mengenal ya. Kalau orang Arab itu banyak Hanafi. Kalau Indonesia kan Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i, ya, Imam madhab itu. Memang Imam Syafi'i itu
sesuatu yang kadang-kadang menurut manusia itu nggak penting, menurut akal kita itu nggak penting, tapi bagi Imam Syafi'i itu sangat penting. Menurut kita ini nggak masalah, tapi bagi Imam Syafi'i itu masalah. Gitu. Ya paling gampang wudhu itu. Makanya Imam Syafi'i itu pengikutnya jauh lebih banyak di Indonesia, terutama di Asia. Wudhu itu kalau madhab lain itu walaupun airnya sedikit itu bisa dipakai lagi. Wong sik bening ae. Iso dicawuk-cawuk nih gitu kan gitu. Tapi berarti madhab Syafi'i tidak boleh. Harus dicurno, mustakmal. Yang dipakai wudhu itu tidak boleh dipakai apa saja. Untuk nyuci, untuk apa, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam pandangan Imam Syafi'i air bekas wudhu itu dalam kacamata mata batin beliau itu hitamnya melebihi air ceren. Masya Allah. Hitam pekat itu. Nah, awake dhewe kan gak iso ndelok. Iki putih bening. Nggih. Diambu ya pancet. Hitamnya kenapa itu ya? Karena dosa-dosanya orang yang wudhu itu luntur semua katut dengan air wudhu itu. Jadi orang yang wudhu suka mengamalkan dawamul wudhu, melanggengkan wudhu itu dosanya entek. Wudhu niku air yang bekas wudhu itu ngeresi itu dosa kabeh. Makanya bagi Imam Syafi'i kayak kita habis wudhu gitu ya, dihandui ini kan gak apa-apa menurut menungso ngene kan ya bentang ngresik ngono. Tapi bagi Imam Syafi'i itu problem. Jok dihandui. Sebab tetesannya air yang tetes dari wajah-wajah orang yang berwudu itu bisa menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa. Tetesan itu nek dipirsani dengan mata batin itu wireng wis koyo air comberan. Dosane iku ceblok bareng tetese air wudu. Ngendikane Mbah Imam Madhab Syafi'i. Masya Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran, Imam Hanafi itu pernah dalam hidupnya mimpi ketemu Gusti Allah lah, bahasanya bagian pokoknya mimpi. Akhirnya Imam Hanafi ini bertanya kepada dalam mimpi itu, tapi ya, bagaimana ya Rob caranya orang bisa mendekat dengan panjenengan? Caranya bisa omong-omongan kali panjenengan itu gimana? Ternyata dijawab dalam mimpi itu, yaitu biqiraatil Qur'an. Masya Allah. Kalau pengen omong-omongan sama saya, kalau pengen mendekat dengan saya, itu katanya bacalah Al-Quran. Ngoten. Wis sampean percaya monggo, gak percaya ya wis gak apa-apa wis. Ngoten. Jadi dawuhnya Imam Hanafi, Syekh Abu Hanifah itu, orang itu kalau pengen mendekat dengan Allah, pengen dibelai oleh Allah, pengen iso komunikasi dengan Allah, biqiraatil Quran, bacalah Al-Quran itu. Telateni membaca Al-Quran itu, satu ayat demi satu ayat. Itu sama dengan kula jenengan ngomong-ngomongan kali Gusti Allah. Lho ngoten kadang-kadang niku gak sempat maca WA akas, jawabi akas, telepon akas, maca koran loro langganan iku khatam kabeh. Gitu. Nggih napa mboten? Maca koran iku loro langganan iku khatam kabeh, tapi giliran Al-Quran ndak pernah disentuh, ndak pernah dibaca. Padahal pahalanya yaitu man qara Al-Qur'ana, yaitu kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dawuh Kanjeng Nabi, Al-Quran itu akan bisa menjadi penolong di hari kiamat bagi orang yang mau membacanya. Suasana panas di padang mahsyar menjadi dingin, bahkan hilang panasnya. Timbangannya manusia ini kebaikannya menjadi berat karena biqiraatil Quran, karena manusia itu sering membaca Al-Quran.
sekali ya. Nggih, Ya. kita ya dulur, kita berhenti sejenak dulu. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390. Sebelumnya Anda juga bisa mengikuti pendalaman terapi salat bahagia El Victor bersama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG yang insya Allah akan diadakan pada hari Minggu 24 April 2022, kurang lebih 6 hari, untuk meningkatkan kualitas di momen-momen yang istimewa ini. Di bulan Ramadan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kualitas salat yang luar biasa. Berikut ini informasinya. Baik ya, kita lanjutkan.
Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Anda juga bisa, Dulur El Victor, Anda juga bisa menelpon di 081 234 9393 90. Baik Yai, kita ada telepon. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dengan siapa, Ibu? Oh, Bu Yuli. Nggih, Bu Yuli. Nggih, silakan Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Yuli. Alhamdulillah. Nggih. Matur suwun sangat nggih. Nggih. Ya. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Baik. Sami-sami nggih. Nggih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertama saya sampaikan harus Mbak Yuli dan keluarga matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala punya suami yang mendukung ya, ngaji seiman ya, seagama, masih mendukung untuk belajar agama, mengaji ini termasuk luar biasa, harus disyukuri gitu ya. Persoalan beda madhab, beda pandangan, tidak apa-apa itu. Semuanya besok ahli surga ini ya. Terkait Bapak Ibu sekalian, khususnya Mbak Yuli, terkait dengan ngaji itu, kalau uzur bagaimana? Apakah ya tetap ngaji apa tidak ngaji? Jadi membaca Al-Quran itu kalau di dalam menstruasi itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Kecuali ada uzur syar'i yang memang sangat darurat gitu ya. Tapi kalau memang belajar begitu tidak boleh ya, kita berhenti dulu. Walaupun ada yang mengatakan itu boleh darurat, kan masih belajar. Masih belajar. Kalau mainnya terusan kan nggak belajar gitu ya. Ya itu yang dua pendapat yang berbeda. Tapi memang menurut Imam Syafi'i, kalau memang orang yang sedang menstruasi, libur, itu tidak boleh membaca Al-Quran, mutlak tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan madhab lain itu boleh membaca Al-Quran karena alasannya darurat, karena belajar itu adalah termasuk darurat begitu. Nah, supaya ngepas nosek itu bagaimana? Ini kan persoalan hati. Iya, persoalan hati. Ya. Tapi yang jelas semua ada alasan, ada hujahnya, ada alasannya. Ya, kalau memang seknya nggak ngaji ya nggak ngaji, nggak apa-apa. Karena memang menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh ketika menstruasi membaca Al-Quran. Ya berai. Tapi itu tidak mengurangi pahalanya. Semangat itu Pak Helmi, semangat Mas Isa, semangat belajarnya itu juga tidak mengurangi nilai pahalanya di hadapan Allah. Karena terus gak maca Quran terus mari ngono gak oleh pahala, dan semangat membaca Al-Qur'annya itu juga tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu
Memang ini kan kalamullah ya, dawuhnya Allah. Ini kitabullah gitu ya. Tidak sembarangan ini. Maka harus suci dalam membacanya. Jadi ada dua pendapat ya. Untuk pendapat pertama mutlak, yang kedua boleh saja asal. Ya, itu dasarnya kan begini, la yamassuhu illal mutahharun. Itu hadis Al-Qur'annya kan begitu. Tidak boleh menyentuh dalam Al-Qur'an itu kecuali dalam keadaan suci. Sehingga di situ ada pemahaman manusia ini sudah suci, fitrahnya itu sudah suci. Ada yang mengatakan suci dari hadas, nah, begitu. Jadi memang ayatnya itu la yamassuhu illal mutahharun. Memang itu ada itu di dalam Al-Qur'an, yang terluar itu ada tulisannya itu. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Nah, sucinya ini sehingga ada beberapa multi tafsir. Ada yang mengatakan suci dari hadas kecil dan hadas besar, sehingga harus berwudu dulu, harus selesai dulu haidnya. Ada yang mengatakan tidak wudu nggak apa-apa, kan manusia dia suci, orang najis kok. Najis kan asu kan gitu ya. Kita ini makhluk yang dari kecil sudah fitrahnya suci. Nah ini hanya beda-beda sedikit saja, hanya beda penafsiran saja. Ya, tapi pada dasarnya Al-Qur'an itu adalah ayat Allah, dawuhnya Allah yang disampaikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan itu menjadi wahyu terbesar bagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesar gitu. Memang Nabi itu harus punya mukjizat. Terus ngaku Nabi tapi gak duwe mukjizat. Kemarin ini lucu Mas Ilmi. Nggih, ono ngaku Nabi. Terus ngistoke ngaku malaikat Jibril. Di Bandung itu. Terus ditanya, di cross check, apakah ini Nabi ini pernah ketemu malaikat Jibril ini enggak? Ternyata ketemunya di penjara. Iya, terus di penjara karo ngengkel. Sitok ngengkel dadi Nabi, sitok ngengkel dadi malaikat Jibril. Ketemu malaikat Jibril. Ketemu akhirnya, tapi nang penjara. Oh, no, wong ngengkel dadi nabi, ngengkel dadi malaikat Jibril, dadi cross check akhirnya. Malaikat Jibril kan penyampai wahyu kepada Nabi. Gak pernah ketemu ditahan. Maka tidak dadi wong iku. Ayo, boleh silakan yang lain. Ya. Kita menuju ke WA ya. WA. Monggo. Ya, awal ini jam berapa ini? Mas Helmi, Mas Ishak, Assalamualaikum. Pak Yai mau tanya, Ya. di luar tema, apa hibah? Bukan hibah nih, ribah maksudnya itu ya. Ribah itu menghilangkan pahalanya puasa. Soalnya tetangga ini suka hibah, ya. Mudah-mudahan lagi mendengarkan dari hamba Allah. Ya. Di warung. Ya, baik. Jadi ghibah atau ngerasani, nanti mesti aku ngomong itu disetel Umay Rama. Pak Ilmi. Pak Ilmi. Apa lah ya, apakah memakan apa? Ghibah, oke, ya. Waktunya tinggal 5 menit. Jadi ghibah itu mengurangi pahalanya puasa. Tidak membatalkan ya. Tidak membatalkan, mengurangi pahalanya, mengurangi ya. Pahalanya dikurangi karena ngerasani gitu. Karena saum itu kan menahan. Dan dia tidak bisa mampu menahan mulutnya. Tidak mampu menahan lisannya. Ngerasani terus. Dan pernah saya sampaikan, ngerasani itu adalah dosa yang sulit ditobati. Allah. Kok ngoten ya? Sulit ditobati. Umpama ada si Ahmad misalnya, si A rasan-rasan karo si B, sing dirasani C. Saya ulang ya, A ngerasani si C, sing diajak ngerasani B. Akhirnya A ini tobat kepada Allah. Ya Allah, lapo lambe iki ya Allah.
tobat Gusti. Kula pun mboten sang ngrasani pun. Wis tobat nang Gusti Allah. Mara nang gone si C, minta maaf. C, saya minta maaf, sampean wingi tak elek-elek. Sepurone ya, gak apa-apa wis, Bro, kosong-kosong ya. Ini kan seolah-olah selesai. Kepada Allah minta maaf si A ya selesai, si A minta maaf kepada C ya selesai. Pertanyaannya adalah, si B yang diajak ngerasani tadi kira-kira sih ngomong terus ndak? Lanjut ya. Ngomong kali D. Ngomong kali liyane, padahal wis diwanti-wanti. Si B, iki sing tak jak omong awakmu tok lho ya. Nggih. Aja omong liya, awakmu tok. Engko si B ngomong neh nang iki aja omong awakmu tok. Jadi dosa yang sulit ditobati itu adalah ngerasani. Sulit ditobati itu. Walaupun yang ngerasani sudah tobat, yang dirasani sudah diminta maaf, tapi orang partner yang diajak ngerasani tadi itu pasti akan terus kemana-mana ngelek-ngelek si C tadi itu. Ini dosa jariah ya? Lanjut terus. Jadi yang pertama kali membuka suara tadi yang ngajak ngerasani. Maka tolong Bapak Ibu, tolong ojo gampang ngerasani. Nggih. Stop sekarang, stop ngerasani, stop untuk menggunjing, stop untuk merendahkan orang, stop jaga lisan ini. Ayo. Ini puasa, ini puasa. Nah, ini saya tambahkan untuk Mbak Yuli, kalau memang puasa itu menstruasi tidak usah membaca Al-Qur'an, tapi sebaiknya diganti dengan membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat Nabi. Oke, saya pikir itu dulur. Ini sudah jam 8. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua Durul Al-Victor dapat barokahnya Al-Quran, dapat syafaatnya Al-Quran. Pak Hilmi, Mas Ishak, semoga tambah bercahaya bi barokatil Quran, ya bi syafaatil Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, sinarilah hati kami semua sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya rembulanmu, dengan cahaya mataharimu ya Rabb. Bimbinglah hati kami ke jalan yang lurus, bimbinglah hati kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jalan yang lurus, bukan jalan yang naik turun. Jalan yang lurus, bukan jalan yang siksak. Jalan yang penuh dengan ridhomu, penuh dengan tuntunanmu ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang gemar mempelajari Al-Quran, dan gemar mengamalkan isinya Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi